Kak, saya punya lahan ukuran sekitar 9 kali 11 meter, ingin rumah satu lantai yang terlihat modern, rapi, dan hangat. Saya suka konsep Japandi, tapi tetap harus fungsional, nyaman, dan tidak ribet untuk jangka panjang. Bisa tolong bantu buatkan? Nah, di video kali ini, kami akan membahas desain rumah satu lantai ukuran lahan 9 kali 11 meter dengan konsep modern Japandi, mulai dari tata ruang denah, konsep desain, pemilihan material, sirkulasi udara dan cahaya, hingga kombinasi warna yang digunakan. Video ini cocok untuk Anda yang sedang merencanakan bangun rumah, mencari inspirasi denah, atau ingin tahu bagaimana sebuah desain rumah dirancang secara matang dan realistis. Sebelum lanjut ke video, bisa dibantu like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video lainnya. Desain rumah ini dirancang di lahan kurang lebih 9 kali 11 meter dengan konsep rumah satu lantai modern Japandi. Fokus utama desain ini adalah tata ruang efisien, rumah terasa tenang dan rapi, banyak bukaan untuk udara dan cahaya, tampilan fasad sederhana tapi berkarakter. Konsep Japandi sendiri merupakan perpaduan gaya Jepang yang simpel dan tenang dengan gaya Skandinavia yang hangat dan fungsional. Konsep ini sangat cocok untuk hunian keluarga masa kini. Kita mulai dari tampak depan rumah. Fasad rumah dibuat dengan komposisi geometris sederhana tanpa ornamen berlebihan. Bentuk atap menggunakan atap pelana yang dimodifikasi, sehingga tampil modern namun tetap aman secara struktur dan mudah perawatan. Elemen secondary skin berupa kisi-kisi vertikal motif kayu menjadi ciri khas tampak depan. Selain berfungsi sebagai estetika, elemen ini juga membantu menyaring cahaya matahari langsung ke dalam rumah. Permainan bidang maju dan mundur pada dinding fasad menciptakan kesan dinamis, sementara warna-warna netral membuat tampilan rumah tetap tenang dan elegan. Untuk material, desain ini menggunakan material yang realistis dan mudah perawatan. Lantai menggunakan keramik atau granit motif natural dengan warna terang. Dinding didominasi warna putih dan krem, menciptakan kesan bersih dan luas. Aksen kayu digunakan pada kisi-kisi fasad, furniture, beberapa elemen interior. Warna abu-abu dan hitam doff digunakan sebagai penyeimbang agar rumah tetap terlihat modern. Pada bagian depan rumah, area carport dirancang dengan atap kanopi transparan agar tetap terlindungi dari hujan. Namun, cahaya alami tetap masuk maksimal sehingga area depan tidak terasa gelap. Struktur kanopi dibuat simpel dan minimalis, selaras dengan konsep modern Japandi yang mengutamakan kesan ringan dan rapi. Untuk pagar depan, digunakan kombinasi bidang solid dan kisi-kisi bermotif kayu, memberikan keseimbangan antara privasi, keamanan, dan tampilan yang tetap terbuka. Sementara itu, tiang teras didesain ramping dengan warna netral sebagai elemen penegas fasad, sehingga tampilan depan rumah terlihat sederhana, modern, dan elegan. Untuk area samping kanan dan kiri rumah, disediakan jalur terbuka yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan cahaya alami. Bukaan jendela di sisi ini membantu menjaga suhu ruang tetap sejuk dan mengurangi kebutuhan pencahayaan buatan di siang hari. Pada area belakang, terdapat ruang terbuka yang dimanfaatkan sebagai area servis sekaligus taman kecil, dan terdapat area toren air. Area ini membantu menciptakan sirkulasi silang sehingga udara dapat mengalir lebih optimal ke dalam rumah. Sementara itu, pada bagian atas atau atap, desain dibuat sederhana dengan kemiringan ideal agar aliran air hujan lancar dan perawatan lebih mudah. Terdapat dinding penahan agar air hujan tidak tampias ke area rumah tetangga. Kombinasi atap solid dan bukaan transparan di beberapa titik membantu pencahayaan alami masuk ke area dalam rumah tanpa mengorbankan kenyamanan. Kita masuk ke denah ya. Ukuran lahan lebar 9 meter kali panjang 11 meter dengan luas lahan di 99 meter persegi. Untuk luas bangunan di 70 meter persegi. Untuk area carport dengan ukuran lebar 3 meter kali panjang 5 meter,
Teras depan ukuran lebar 3 meter kali panjang 1,25 meter. Di ruang tamu ukuran lebar 3 meter kali panjang 2,5 meter. Untuk ruang keluarga berukuran lebar 3 meter kali panjang 3 meter. Terdapat 2 kamar anak dengan masing-masing berukuran lebar 3 meter kali panjang 3 meter. Sedangkan di kamar utama berukuran lebar 3 meter kali panjang 3,85 meter. Terdapat kamar mandi dalam di kamar utama dengan ukuran lebar 1,5 meter kali panjang 2,15 meter. Untuk kamar mandi luar berukuran lebar 1,5 meter kali panjang 2,15 meter. Di ruangan dapur gabung dengan ruang makan di lebar 4,5 meter kali panjang 3 meter. Dan di ruang laundry room berukuran lebar 1,5 meter kali panjang 1,5 meter. Jika kita melihat denah secara keseluruhan, rumah ini dirancang dengan pembagian zona yang jelas antara area publik, semi-privat, dan privat, sehingga aktivitas penghuni bisa berjalan nyaman tanpa saling mengganggu. Di bagian depan, terdapat area publik yang meliputi carport, teras, serta ruang tamu. Penempatan area ini memudahkan akses tamu tanpa harus masuk terlalu dalam ke area rumah, sehingga privasi penghuni tetap terjaga. Masuk ke bagian tengah rumah, kita menemukan area semi-privat yang berfungsi sebagai pusat aktivitas keluarga. Ruang keluarga, ruang makan, dan dapur dibuat menyatu dengan konsep open space. Tata letak ini membuat ruang terasa lebih lega, mudah diawasi, dan mendukung interaksi antar penghuni. Untuk area privat, kamar-kamar tidur ditempatkan di sisi yang lebih tenang dan jauh dari area publik. Kamar tidur utama memiliki akses yang lebih nyaman dan posisi yang strategis, sementara kamar tidur anak tetap mudah dijangkau, namun tidak langsung berhadapan dengan ruang tamu, sehingga suasana istirahat tetap optimal. Area servis seperti kamar mandi dan ruang cuci diletakkan di posisi yang efisien, mudah diakses dari berbagai ruang, namun tetap tersembunyi dari area utama. Secara keseluruhan, denah ini dirancang dengan sirkulasi yang mengalir, minim ruang terbuang, serta memperhatikan privasi, kenyamanan, dan fungsi jangka panjang bagi penghuninya. Sekarang kita masuk ke pembahasan denah rumah. Di bagian depan kanan terdapat carport dengan ukuran cukup lega untuk satu mobil. Posisi carport di samping memberikan keuntungan berupa akses masuk yang jelas, area depan rumah tetap rapi, sirkulasi pejalan kaki lebih nyaman. Di sisi depan kiri terdapat taman dan teras yang berfungsi sebagai area transisi sebelum masuk ke dalam rumah. Area ini membantu menciptakan suasana rumah yang lebih sejuk dan ramah sejak pertama masuk. Masuk ke dalam rumah, kita langsung disambut oleh ruang tamu dan ruang keluarga yang dibuat menyatu. Konsep open space diterapkan agar rumah terasa lebih luas, terang, dan tidak sempit meskipun berada di lahan terbatas. Ruang keluarga berada di tengah rumah, sehingga menjadi pusat aktivitas seluruh penghuni. Di area belakang ruang keluarga terdapat ruang makan dan dapur yang ditata sejajar. Penataan ini membuat aktivitas memasak, makan, dan berkumpul menjadi lebih efisien dan nyaman. Dapur menggunakan konsep linear kitchen dengan meja memanjang. Penempatan dapur menghadap area terbuka memungkinkan sirkulasi udara lebih baik, panas dan bau masakan tidak terjebak, cahaya alami masuk ke area dapur. Di dekat dapur juga terdapat area servis, seperti tempat cuci dan area jemur yang tetap tersembunyi, sehingga tidak mengganggu tampilan utama rumah. Untuk area privat, rumah ini memiliki 3 kamar tidur. Kamar tidur utama berada di area yang lebih tenang, dengan pencahayaan dan ventilasi alami yang baik. Ukuran kamar cukup proporsional untuk kebutuhan jangka panjang. 2 kamar tidur lainnya bisa difungsikan sebagai kamar anak, kamar tamu, atau ruang kerja. Setiap kamar tetap mendapatkan bukaan jendela, sehingga ruangan terasa sehat dan tidak pengap. Rumah ini dilengkapi dengan 2 kamar mandi yang posisinya strategis dan mudah diakses dari seluruh area rumah. Sirkulasi antar ruang dibuat ringkas tanpa koridor panjang yang membuang ruang. Akses dari carport ke dalam rumah juga dibuat praktis, sangat membantu aktivitas sehari-hari. Salah satu kekuatan utama desain ini adalah sirkulasi udara dan cahaya alami. Dengan adanya taman depan, bukaan jendela di beberapa sisi,
area terbuka di belakang, udara dapat mengalir silang dengan baik, sehingga rumah terasa lebih adem dan sehat. Cahaya alami juga masuk secara optimal, mengurangi ketergantungan pada lampu di siang hari. Beberapa kelebihan desain rumah ini antara lain, tata ruang efisien dan fungsional, rumah terasa luas meskipun di lahan terbatas, pencahayaan dan sirkulasi udara optimal, tampilan modern Japandi yang timeless, mudah dikembangkan di masa depan. Desain ini tidak hanya indah secara visual, tetapi juga nyaman untuk ditinggali sehari-hari. Kesimpulannya, desain rumah ini merupakan solusi ideal bagi keluarga yang menginginkan rumah modern, tenang, dan fungsional tanpa desain yang berlebihan. Dengan konsep modern Japandi, tata ruang yang matang, serta material dan warna yang tepat, rumah ini dirancang untuk nyaman hari ini dan tetap relevan di masa depan. Jika Anda memiliki lahan dan ingin dibuatkan desain rumah sesuai kebutuhan keluarga, silakan hubungi kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa terus berbagi inspirasi desain rumah yang realistis dan nyaman untuk semua. Sampai jumpa di video desain rumah berikutnya. Banyak orang ingin membangun rumah yang nyaman, indah, dan sesuai kebutuhan. Tapi justru terjebak pada desain yang kelihatannya bagus di gambar, namun bermasalah saat sudah ditempati. Mulai dari ruangan yang panas, sirkulasi udara yang buruk, penataan ruang yang tidak efisien, hingga desain atap yang salah sehingga air hujan justru menjadi masalah baru. Di video ini, kami ingin menjawab kesalahan-kesalahan desain rumah yang sering terjadi dan bagaimana sebuah rumah sederhana satu lantai bisa dirancang lebih fungsional, nyaman, dan relevan dengan kebutuhan keluarga masa kini. Dan inilah desain rumah yang akan kita bahas. Sebuah hunian dengan konsep modern tropis yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga matang secara fungsi dan teknis. Sebelum kita lanjut ke pembahasan desainnya, buat kalian yang sedang merencanakan membangun rumah atau sedang mencari inspirasi desain yang realistis dan bisa diterapkan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update video desain rumah lainnya. Karena di channel ini, kami tidak hanya membahas tampilan, tapi juga logika desain, kenyamanan, dan solusi dari masalah rumah tinggal. Desain rumah ini mengusung konsep modern tropis minimalis, dengan pendekatan sederhana, tegas, dan fungsional. Kenapa modern tropis? Karena konsep ini sangat relevan dengan iklim Indonesia, di mana rumah harus mampu merespon panas matahari, curah hujan tinggi, serta tetap memberikan kenyamanan sepanjang hari. Bentuk bangunan dibuat bersih dan proporsional, tanpa ornamen berlebihan, namun tetap memiliki karakter melalui permainan bidang, tekstur, dan garis horizontal. Dari sisi material, rumah ini menggunakan kombinasi warna netral, seperti putih, abu-abu, dan aksen gelap. Warna putih dipilih sebagai warna dominan karena mampu memantulkan panas dan memberi kesan luas serta bersih. Aksen abu-abu dan hitam diaplikasikan pada list, pagar, dan elemen fasad untuk mempertegas karakter modern dan memberikan kontras visual. Material dinding menggunakan finishing yang mudah dirawat, sementara elemen pagar besi horizontal memberikan kesan aman, modern, namun tetap memiliki privasi. Sekarang kita bahas bagian yang sering dianggap sepele, padahal sangat krusial, yaitu bentuk atap. Rumah ini menggunakan atap model limas dengan kemiringan atap 30 derajat yang ideal untuk mengalirkan air hujan secara optimal. Dari tampak depan, atap terlihat tegas dan simetris, memberikan kesan rumah yang rapi dan kokoh. Di bagian depan rumah, terdapat area teras yang berfungsi sebagai ruang transisi antara luar dan dalam bangunan. Teras ini dirancang cukup lega untuk aktivitas santai, menerima tamu singkat, atau sekedar menikmati suasana luar rumah. Di area depan kamar, disediakan taman kecil yang berfungsi sebagai sumber cahaya dan udara alami. Di bagian depan rumah, area pagar dirancang dengan konsep sederhana dan fungsional, tanpa menghilangkan kesan modern pada tampilan fasad.
Pagar ini berfungsi sebagai pembatas yang jelas antara area publik dan area privat, sekaligus memberikan rasa aman bagi penghuni rumah. Desain pagar dibuat tidak terlalu tertutup, sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan dari luar tetap masuk dengan baik. Kombinasi material dan garis desain yang tegas membuat tampilan rumah tetap rapi, ringan, dan selaras dengan konsep bangunan secara keseluruhan. Dari sisi kanan dan kiri, overstack atap dibuat cukup lebar untuk melindungi dinding dari panas matahari langsung dan tampias hujan. Sementara dari tampak belakang, alur air hujan diarahkan dengan jelas ke talang dan titik pembuangan, sehingga tidak menimbulkan genangan atau rembesan di area dinding. Di bagian belakang rumah disediakan area taman yang berfungsi sebagai ruang terbuka tambahan. Taman ini bukan hanya elemen estetika, tetapi juga berperan penting sebagai sumber cahaya dan udara alami ke dalam rumah. Posisi tandon dirancang lebih tinggi, sehingga distribusi air ke seluruh rumah tetap optimal, meskipun tanpa tekanan pompa yang besar. Area cuci dan jemur ditempatkan di bagian belakang rumah, terpisah dari area utama. Area ini menggunakan atap transparan yang memungkinkan cahaya matahari masuk secara maksimal tanpa membuat ruangan terasa tertutup. Kita masuk ke denahnya ya Kak. Untuk lahan di ukuran 12 meter x 21 meter dengan luasan lahan di 252 meter persegi. Untuk luasan bangunan di 135 meter persegi. Carport depan dengan ukuran 4 meter x 5,5 meter, di teras depan ukuran 3,5 meter x 1,5 meter, untuk garasi ukuran 4 meter x 5,5 meter, sedangkan di ruang tamu dengan ukuran 3,5 meter x 4 meter. Untuk area kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam dan walk-in closet cukup besar di ukuran 3,5 meter x 7 meter. Pada kamar mandi dan WC luar di ukuran 2,5 meter x 1,5 meter. Di area musola mini dengan 2,5 meter x 1,5 meter. Untuk area ruang keluarga, dapur, dan ruang makan tergabung dalam satu ruangan di ukuran 4,5 meter x 6,5 meter. Terdapat dua kamar tidur anak dengan masing-masing ukuran 3,5 meter x 2,75 meter dengan kamar mandi dalam ukuran 1,75 meter x 1,5 meter. Dan di bagian belakang terdapat area laundry di ukuran 4,5 meter x 1,5 meter. Denah dirancang dengan pembagian zona yang jelas, mulai dari area publik, semi-privat, hingga area privat, agar aktivitas di dalam rumah berjalan lebih nyaman dan tertata. Begitu masuk dari area depan, penghuni langsung diarahkan ke ruang tamu, yang posisinya terpisah dari area privat, sehingga privasi penghuni tetap terjaga. Area ruang keluarga ditempatkan di bagian tengah rumah, sebagai pusat aktivitas bersama dan dibuat terhubung langsung dengan ruang makan untuk menciptakan kesan ruang yang lebih luas dan menyatu. Selanjutnya, area dapur ditempatkan di bagian belakang rumah dengan sirkulasi yang mudah dan dekat dengan area servis, sehingga aktivitas memasak dan kebersihan lebih efisien. Untuk kamar tidur, posisinya diletakkan di area yang lebih tenang dan privat, jauh dari akses utama dan kebisingan area depan. Penempatan kamar mandi dirancang strategis, mudah dijangkau dari berbagai ruang, namun tetap menjaga kenyamanan dan privasi. Denah ini juga memperhatikan aksesibilitas dan sirkulasi, dengan jalur pergerakan yang sederhana tanpa lorong sempit yang tidak perlu. Bukaan jendela dan taman ditempatkan secara strategis untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Dengan perencanaan denah seperti ini, rumah tidak hanya nyaman secara visual, tetapi juga fungsional dan sehat untuk ditinggali dalam jangka panjang. Sekarang kita masuk ke preview denah visual 3D. Begitu masuk dari area carport, penghuni langsung diarahkan ke ruang tamu yang terhubung dengan ruang keluarga. Area ruang makan dan dapur dibuat menyatu untuk menciptakan kesan luas dan interaksi keluarga yang lebih hangat.
Penempatan bukaan dan taman samping berfungsi sebagai sumber cahaya alami dan sirkulasi udara. Taman samping ini menjadi jalur ventilasi silang, sehingga udara dapat mengalir dengan lebih optimal ke dalam rumah. Dengan komposisi tanaman yang sederhana dan rapi, taman depan memberikan kesan rumah yang lebih segar, ramah, dan nyaman sejak pandangan pertama. Di bagian belakang rumah, disediakan area taman yang berfungsi sebagai ruang terbuka tambahan. Taman ini bukan hanya elemen estetika, tetapi juga berperan penting sebagai sumber cahaya dan udara alami ke dalam rumah. Dengan adanya taman belakang, ruangan di sekitarnya terasa lebih sejuk, tidak pengap, dan memberikan suasana yang lebih hidup meskipun berada di area servis. Taman ini juga bisa dimanfaatkan sebagai area santai ringan atau sekedar ruang hijau untuk menjaga keseimbangan antara bangunan dan alam. Sebagai kesimpulan, desain rumah ini dirancang dengan pendekatan yang seimbang antara fungsi, kenyamanan, dan tampilan. Mulai dari penataan denah, pembagian zona ruang, pemanfaatan taman, hingga pemilihan material dan bentuk atap, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan penghuni dan kondisi iklim. Desain ini tidak hanya fokus pada tampilan visual, tetapi juga pada kenyamanan jangka panjang, kemudahan perawatan, serta kualitas ruang yang sehat dan efisien. Dengan konsep seperti ini, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang yang mendukung aktivitas dan kualitas hidup penghuninya. Jika desain ini terasa mewakili rumah impian kalian, silahkan tuliskan pendapat atau pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, dan sampai jumpa di video desain rumah berikutnya. Sebagai catatan dan bahan evaluasi, banyak desain rumah yang terlihat menarik secara visual, namun kurang matang dari sisi fungsi dan kenyamanan. Kesalahan yang sering terjadi adalah penataan denah yang kurang efisien, minimnya bukaan udara dan cahaya, serta desain atap dan taman yang tidak dipikirkan secara menyeluruh. Melalui desain ini, kami ingin memberikan gambaran bahwa rumah yang baik bukan hanya soal tampilan, tetapi juga bagaimana ruang bekerja untuk penghuninya. Dengan perencanaan denah yang jelas, zonasi ruang yang tepat, pemanfaatan taman depan, samping, dan belakang, serta sistem sirkulasi udara dan pencahayaan alami, rumah dapat menjadi lebih nyaman, sehat, dan efisien. Pemilihan material dan warna juga disesuaikan agar mudah dirawat, tahan terhadap kondisi iklim, dan tetap relevan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, desain rumah ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata penghuni, bukan sekedar mengikuti tren. Setiap elemen, mulai dari pagar, teras, taman, denah, hingga bentuk atap dan area servis, memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung. Harapannya, desain ini bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi kalian yang sedang merencanakan membangun rumah. Jika masih ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan desain rumah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernah gak sih teman-teman lagi pengen bangun rumah tapi malah bingung sendiri waktu milih desain? Ada yang desainnya bagus tapi ruangannya sempit. Ada yang kelihatan mewah tapi kurang cahaya dan pengap. Atau bahkan ada yang tampak rapi dari luar tapi alur ruang dalamnya kurang nyaman untuk aktivitas harian. Dan ini sering banget terjadi pada klien-klien kami, terutama yang punya lahan terbatas. Ingin rumah terlihat elegan, tapi tetap fungsional, hemat ruang, dan nyaman ditinggali jangka panjang. Nah, di video ini, kami akan menjawab kebingungan itu dengan sebuah solusi desain rumah satu lantai yang kami rancang berdasarkan kebutuhan nyata penghuni. Bukan sekedar tampilan visual saja. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan desainnya, buat teman-teman yang sedang merencanakan bangun rumah atau suka dengan konten inspirasi desain rumah realistis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video desain berikutnya. Like videonya kalau menurut kalian bermanfaat, karena itu sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. Sekarang kita masuk ke konsep utama desain rumah ini. Rumah ini mengusung konsep modern klasik tropis.
yang memadukan kesan elegan, namun tetap sederhana dan fungsional untuk iklim Indonesia. Kenapa kami memilih konsep ini? Karena banyak klien yang ingin rumahnya tidak terlalu minimalis polos, tidak terlalu klasik berat, tapi tetap terlihat berkelas, rapi, dan awet secara visual. Desain ini kami buat timeless. Artinya tetap enak dilihat meskipun 10 hingga 15 tahun ke depan, tanpa harus sering renovasi tampilan. Untuk material dan warna, kami memilih palet netral yang aman dan elegan. Dominasi warna, putih tulang dan abu-abu muda, dipadukan dengan aksen batu alam, serta kusen dan pagar berwarna gelap sebagai penegas karakter. Untuk material dinding, menggunakan finishing cat eksterior matte. Aksen tekstur pada beberapa bidang agar fasad tidak terlihat flat. Untuk atap, menggunakan model limasan modern yang efektif untuk pembuangan air hujan dan lebih tahan terhadap cuaca tropis. Overstack dibuat cukup lebar, berfungsi untuk melindungi dinding dari panas dan hujan langsung, sekaligus menambah dimensi visual pada bangunan. Beralih ke area pagar dan carport. Pagar menggunakan model horizontal modern yang memberi kesan aman, rapi, tapi tetap terbuka secara visual. Carport dirancang cukup luas untuk aktivitas keluar masuk kendaraan dengan nyaman dan terhubung langsung ke area masuk rumah tanpa harus memutar. Area taman depan meskipun tidak besar, tetap kami sisipkan elemen hijau untuk menciptakan kesan segar sejak pertama masuk rumah. Untuk area carport, rumah ini menggunakan atap kanopi ductcore dengan perpaduan atap skylight di bagian tengah untuk bantuan pencahayaan alami di area carport, sehingga area ini tidak terasa gelap di siang hari dan tetap hemat energi. Masuk ke area taman depan, konsep yang digunakan adalah taman minimalis fungsional. Tidak terlalu ramai, tapi cukup memberikan keseimbangan antara elemen keras seperti beton dan pagar dengan unsur hijau alami. Taman depan ini berfungsi sebagai area transisi visual antara jalan dan bangunan rumah. Penempatan tanaman palem dipilih yang mudah perawatan, namun tetap memberikan kesan segar dan hidup pada fasad rumah. Selain estetika, taman depan juga membantu menurunkan panas langsung ke area dalam rumah, terutama pada siang hari. Kombinasi taman dan bukaan jendela depan membuat sirkulasi udara dan cahaya menjadi lebih optimal. Secara keseluruhan, area kanopi carport dan taman depan ini dirancang tidak hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai bagian penting dari kenyamanan, fungsi, dan nilai estetika rumah ini. Di sisi samping bangunan ini, terdapat talang air cor beton yang terintegrasi langsung dengan struktur atap. Penggunaan talang cor dipilih karena lebih awet. Talang cor ini dirancang dengan kemiringan yang tepat agar aliran air hujan dapat langsung menuju saluran pembuangan, sehingga mengurangi risiko genangan dan rembesan air pada dinding bangunan. Pada bagian belakang terdapat tandon air, yang penempatannya disesuaikan agar mudah diakses untuk perawatan, namun tetap tidak mengganggu estetika bangunan. Untuk memaksimalkan pencahayaan alami, digunakan atap transparan di area belakang, sehingga area servis tetap terang tanpa bergantung pada lampu. Di area depan, air hujan selanjutnya dialirkan ke saluran drainase yang telah disiapkan, sehingga tidak mengganggu area taman maupun carport. Dengan sistem ini, risiko genangan air di area belakang rumah dapat diminimalkan, dan area servis tetap kering saat hujan deras. Kita masuk ke dalam denah ya, Kak? Untuk ukuran lahan 8,5 meter kali 12,5 meter dengan luas lahan di 106 meter persegi. Dengan luas bangunan di 67 meter persegi. Di area depan terdapat carport dengan ukuran 3 meter kali 6,5 meter. Untuk teras depan 3 meter kali 1,5 meter. Sedangkan taman depan 2,5 meter kali 2,5 meter. Lanjut ke area ruang tamu dengan ukuran 3 meter kali 3 meter. Terdapat kamar anak di 2,5 meter kali 3,5 meter. Sedangkan untuk kamar utama berukuran 3 meter kali 4 meter. Dengan kamar mandi dalam 1,5 meter kali 2 meter.
Untuk ruang keluarga, gabung dengan area dapur dan meja makan di ukuran 5,5 meter kali 4,5 meter. Untuk kamar mandi luar, 1,5 meter kali 2 meter. Sedangkan area laundry 1,5 meter kali 2 meter. Dan area taman belakang di ukuran 4 meter kali 2 meter. Penempatan setiap ruangan pada denah ini dirancang berdasarkan kebutuhan aktivitas harian penghuni. Area publik seperti ruang tamu dan ruang keluarga ditempatkan di bagian depan hingga tengah rumah, sehingga mudah diakses dan nyaman untuk menerima tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Area semi publik seperti ruang makan dan dapur diletakkan berdekatan agar aktivitas memasak dan makan dapat berlangsung lebih efisien. Penataan ini juga memudahkan pengawasan dan interaksi antar ruang tanpa sekat yang kaku. Untuk area privat, kamar tidur ditempatkan di posisi yang lebih tenang dan tidak langsung berhadapan dengan area publik. Penempatan ini bertujuan untuk menjaga privasi dan kualitas istirahat penghuni. Dari sisi aksesibilitas, alur pergerakan antar ruang dibuat jelas dan minim hambatan. Lebar sirkulasi disesuaikan agar nyaman dilalui, baik untuk aktivitas harian, anak-anak maupun orang tua. Penataan ini juga memudahkan mobilitas tanpa harus memutar atau melewati ruang lain yang tidak perlu. Dalam hal kebutuhan ruang, setiap ruangan dirancang dengan ukuran yang proporsional sesuai fungsinya. Tidak ada ruang yang berlebihan, namun tetap memberikan kenyamanan untuk penempatan furniture dan aktivitas di dalamnya. Sirkulasi udara dan pencahayaan alami menjadi perhatian utama dalam denah ini. Bukaan jendela ditempatkan secara strategis, saling berhadapan atau mengarah ke area taman, sehingga udara dapat mengalir dengan baik dan cahaya matahari dapat masuk secara optimal ke dalam rumah. Untuk penempatan furniture, tata letak ruang sudah disesuaikan sejak tahap perencanaan denah. Posisi sofa, meja makan, tempat tidur, hingga kitchen set diperhitungkan agar tidak mengganggu jalur sirkulasi dan tetap memberikan ruang gerak yang nyaman. Secara keseluruhan, tata ruangan denah ini dirancang untuk menciptakan hunian yang fungsional, nyaman, dan efisien, dengan keseimbangan antara kebutuhan ruang, aksesibilitas, serta kualitas udara dan cahaya alami. Dengan perencanaan tata ruang yang matang, rumah tidak hanya terlihat rapi di atas denah, tetapi juga terasa nyaman saat benar-benar dihuni. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan desain rumah ini, kita bisa melihat bahwa sebuah hunian yang baik tidak dibentuk hanya dari tampilan fasad atau gaya arsitekturnya saja, tetapi dari bagaimana setiap elemen di dalamnya direncanakan secara matang dan saling terhubung. Mulai dari konsep proporsional bangunan, tampak depan, samping hingga belakang, sistem aliran air hujan, pemilihan material, dan penataan area luar seperti carport dan taman, semuanya dirancang untuk mendukung fungsi rumah secara menyeluruh. Masuk ke area denah dan tata ruangan, kita bisa melihat bagaimana penempatan setiap ruang disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas penghuni. Area publik, semi-publik, dan privat disusun dengan alur yang jelas, sehingga rumah terasa nyaman, mudah diakses, dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Sirkulasi udara dan pencahayaan alami menjadi bagian penting dalam perencanaan desain ini. Selain itu, penataan furniture juga sudah dipertimbangkan sejak tahap perencanaan denah. Desain rumah seperti ini bukan hanya untuk terlihat bagus di gambar atau visual 3D, tetapi untuk benar-benar nyaman ketika dihuni, digunakan, dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap lahan memiliki karakter yang unik, dan setiap rumah seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman untuk kembali. Karena itu, desain rumah ideal adalah desain yang mampu menyesuaikan diri dengan penghuninya, bukan sebaliknya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang terbantu dengan konten-konten desain rumah seperti ini. Dan jika teman-teman ingin memiliki desain rumah yang disesuaikan dengan lahan, kebutuhan, serta budget, kami siap membantu melalui jasa desain rumah online. Karena rumah bukan hanya soal bangunan, tetapi tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh di dalamnya. Sampai jumpa di video desain rumah berikutnya.
Punya lahan ukuran 7,5 kali 7 meter, tapi masih bingung mau dibikin rumah seperti apa? Tenang Kak, di video ini kami bantu wujudkan desain rumah yang nyaman, fungsional, dan tetap tampil modern meskipun lahannya terbatas. Mulai dari tata ruang yang efisien, pencahayaan dan sirkulasi udara yang optimal, sampai tampilan fasad yang simple tapi elegan, semuanya akan kita bahas lengkap di video ini. Jadi pastikan ditonton sampai selesai ya, karena desain ini bisa jadi referensi rumah impian kakak di lahan 7,5 kali 7 meter. Sebelum kita mulai videonya, pastikan kakak bantu like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya channel Aba Desain Rumah terus berkembang dan memberikan inspirasi desain rumah menarik lainnya. Kita masuk dalam pembahasan desainnya ya Kak, untuk lahan berukuran 7,5 kali 13 meter. Secara visual, rumah ini mengusung konsep modern tropis yang ditandai dengan garis tegas dan simpel. Permainan bidang geometris, kombinasi warna netral seperti putih, abu, dan hitam. Sentuhan material bermotif kayu untuk memberi kesan hangat dan natural. Fasad dirancang tidak terlalu ramai, namun tetap memiliki focal point yang kuat, terutama pada area pintu masuk dan carport. Elemen kanopi carport menggunakan rangka minimalis dengan penutup transparan, sehingga area parkir tetap terlindungi dari hujan dan panas. Cahaya alami masih bisa masuk, tampilan rumah tetap ringan dan modern. Rumah ini mengusung gaya modern tropis yang menekankan kesederhanaan bentuk, kenyamanan ruang, dan tampilan yang tetap elegan untuk jangka panjang. Dari sisi pemilihan warna, desain ini didominasi oleh warna-warna netral seperti putih dan abu-abu yang memberikan kesan bersih, luas, dan modern. Sebagai penyeimbang, kami tambahkan aksen motif kayu pada beberapa bidang fasad untuk menghadirkan kesan hangat dan natural sehingga tampilan rumah tidak terasa kaku. Bentuk bangunan dirancang dengan garis-garis tegas dan geometris, tanpa terlalu banyak ornamen. Pendekatan ini membuat rumah terlihat lebih rapi, mudah dirawat, dan tetap relevan meskipun tren desain terus berubah. Untuk material fasad, kami memadukan finishing cat eksterior warna putih terang dengan kombinasi material granit warna krem dan abu tua, serta keramik motif kayu. Kombinasi material ini bertujuan menciptakan kontras visual yang seimbang antara modern dan alami. Beralih ke area carport, area ini dirancang cukup untuk satu mobil dengan sirkulasi masuk yang nyaman. Permukaan lantai menggunakan material keramik eksterior dengan tekstur anti licin, sehingga aman saat hujan dan mudah dalam perawatan. Untuk kanopi carport, digunakan rangka besi atau baja ringan dengan desain minimalis, dipadukan dengan penutup atap transparan. Pemilihan kanopi ini memungkinkan cahaya alami tetap masuk, area carport terasa terang, dan secara visual tetap menyatu dengan konsep fasad rumah. Secara keseluruhan, konsep desain ini tidak hanya fokus pada tampilan, tetapi juga memperhatikan fungsi, kenyamanan, dan efisiensi ruang, sehingga rumah tetap nyaman ditinggali dalam jangka panjang. Rumah ini menggunakan atap limas dengan kemiringan di 30 derajat, yang dipilih bukan hanya karena tampilannya yang rapi dan modern, tetapi juga karena fungsinya yang sangat cocok untuk iklim tropis di Indonesia. Dari sisi samping kanan dan kiri, kemiringan atap dirancang seimbang sehingga aliran air hujan dapat langsung mengalir ke saluran. Hal ini membantu mencegah genangan air di area atap, serta meminimalkan risiko kebocoran dalam jangka panjang. Di bagian samping kanan kiri dibuatkan dinding pembatas, agar aliran air hujan tidak jatuh ke area tetangga. Beralih ke tampak belakang rumah, area ini difungsikan sebagai zona servis dan pendukung aktivitas harian. Terdapat area tandon dan penutup atap transparan yang bisa dibuka tutup dengan cara digeser untuk memberikan bantuan cahaya dan udara masuk ke area belakang rumah. Selain itu, bentuk atap yang sederhana memudahkan proses perawatan dan perbaikan, serta lebih efisien dari segi struktur dan biaya pembangunan. Secara keseluruhan, desain atap dan tampak samping belakang rumah ini dirancang dengan mempertimbangkan fungsi, kenyamanan, dan keawetan bangunan tanpa mengesampingkan nilai estetika agar rumah tetap terlihat rapi dari semua sisi. Sekarang kita masuk ke denahnya ya Kak.
Untuk ukuran lahan di 7,5 meter kali 13 meter, dengan luas lahan di 97,5 meter persegi, untuk luas bangunan di 65 meter persegi. Kita masuk area carport dengan ukuran 3,75 meter kali 5 meter. Teras depan ukuran 2,4 meter kali 1 meter. Sedangkan area ruang keluarga cukup luas, di ukuran 3,75 meter kali 4 meter. Untuk kamar tidur utama di area depan dengan ukuran 3,75 meter kali 3,5 meter. Terdapat kamar mandi dalam dengan ukuran 2 meter kali 1,5 meter. Di paling belakang terdapat area dapur dengan meja makan minibar yang bergabung dengan area laundry dengan ukuran 3,75 meter kali 3 meter. Untuk area kamar mandi luar dengan ukuran 2 meter kali 1,5 meter. Dan kamar mandi anak dengan ukuran 3,75 meter kali 3 meter. Dalam perencanaan tata ruang, rumah ini dibagi ke dalam beberapa zona untuk menjaga kenyamanan, privasi, dan kelancaran aktivitas penghuni. Secara garis besar, zoning dibagi menjadi area semi-privat dan area privat. Kita mulai dari area semi-privat. Area ini merupakan ruang yang masih bisa diakses oleh tamu, namun tetap berada dalam kendali pemilik rumah. Area semi-privat pada desain ini meliputi teras, ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan. Penempatan ruang-ruang semi-privat berada di bagian depan hingga tengah rumah, sehingga tamu tidak perlu masuk terlalu jauh ke dalam area pribadi penghuni. Konsep ruang dibuat terbuka tanpa banyak sekat, agar ruangan terasa lebih luas, sirkulasi udara lebih lancar, aktivitas sehari-hari terasa lebih nyaman dan fleksibel. Selanjutnya, kita masuk ke area privat. Area ini dirancang khusus untuk aktivitas personal penghuni, sehingga tingkat privasinya lebih tinggi. Area privat meliputi kamar tidur utama dan kamar tidur anak atau tamu. Posisi kamar tidur ditempatkan lebih ke dalam rumah dan tidak langsung berhadapan dengan area tamu. Penataan ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan saat beristirahat, mengurangi gangguan suara, memberikan rasa aman dan tenang bagi penghuni. Setiap kamar tidur tetap dilengkapi bukaan jendela untuk memastikan pencahayaan alami dan sirkulasi udara tetap optimal tanpa mengorbankan privasi. Dengan pembagian zona semi-privat dan privat yang jelas, desain rumah ini mampu menghadirkan hunian yang tertata, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan aktivitas penghuninya, baik untuk menerima tamu maupun untuk ruang istirahat sehari-hari. Masuk dari pintu utama, kita langsung disambut oleh ruang tamu yang dijadikan satu dengan ruang keluarga, dengan ukuran yang proporsional untuk menerima tamu tanpa mengganggu area privat rumah. Ruang tamu dan ruang keluarga dirancang memiliki bukaan di sisi depan, sehingga cahaya alami dapat masuk dengan baik pada siang hari, dan ruangan tidak terasa gelap. Penempatan sofa dan meja tamu dibuat menghadap satu arah, dengan jalur sirkulasi yang tetap lega agar pergerakan tetap nyaman. Penempatan furnitur seperti sofa utama dan area televisi disusun menempel pada dinding, agar area tengah ruangan tetap lapang dan fleksibel untuk aktivitas keluarga. Bergerak ke bagian tengah rumah, terdapat ruang makan yang terhubung langsung dengan dapur. Ukuran ruang makan disesuaikan untuk menampung meja makan keluarga tanpa mengganggu jalur sirkulasi. Adanya bukaan di area ini membantu cahaya alami masuk dan mempermudah pertukaran udara, sehingga area makan dan dapur tetap terasa segar. Dapur dirancang dengan konsep fungsional, dengan ukuran yang cukup untuk aktivitas memasak harian. Penataan kitchen set dibuat mengikuti alur kerja memasak, sehingga pergerakan dari area persiapan, memasak, hingga penyajian menjadi lebih efisien. Ventilasi dan jendela di area dapur berfungsi untuk membuang udara panas dan bau masakan keluar rumah. Masuk ke area privat, terdapat kamar tidur utama dengan ukuran yang nyaman untuk menempatkan tempat tidur, lemari pakaian, dan furnitur pendukung lainnya. Bukaan jendela ditempatkan agar cahaya pagi dapat masuk, sekaligus membantu sirkulasi udara, sehingga kamar tidak terasa pengap. Penataan furnitur dibuat tidak menghalangi jalur sirkulasi,
sehingga ruangan tetap terasa lega. Kamar tidur anak atau tamu memiliki ukuran yang lebih ringkas namun tetap fungsional. Penempatan tempat tidur dan lemari disesuaikan agar masih tersedia ruang gerak yang cukup. Jendela pada kamar ini berfungsi sebagai sumber cahaya alami dan ventilasi udara. Untuk kamar mandi, ukuran disesuaikan agar aktivitas harian tetap nyaman. Area basah dan kering dipisahkan, serta dilengkapi ventilasi untuk menjaga kelembapan ruangan dan mencegah bau. Secara keseluruhan, tata ruangan pada desain rumah ini dirancang dengan memperhatikan alur pergerakan penghuni, kenyamanan visual, serta sirkulasi udara dan cahaya alami, sehingga setiap ruangan dapat digunakan secara maksimal tanpa terasa sempit atau sumpek. Sebagai kesimpulan, desain rumah ini dirancang dengan pendekatan yang menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada tampilan visual, tetapi juga pada kenyamanan, fungsi, dan kebutuhan penghuni dalam jangka panjang. Dengan ukuran lahan 7,5 x 13 meter, setiap ruang ditata secara efisien, mulai dari pembagian zona privat dan semi-privat, tata ruang yang rapi, sirkulasi udara dan cahaya alami yang optimal, hingga pemilihan material dan bentuk bangunan yang selaras dengan iklim tropis. Desain ini membuktikan bahwa lahan yang terbatas tetap bisa menghadirkan hunian yang nyaman, sehat, dan memiliki nilai estetika selama direncanakan dengan konsep yang tepat dan matang. Bagi kakak-kakak yang sedang merencanakan membangun rumah, semoga desain ini bisa menjadi referensi dan inspirasi, serta membantu dalam mengambil keputusan sebelum memulai pembangunan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini bersama Aba Desain Rumah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video desain rumah berikutnya. Semoga rumah impian kakak segera terwujud. Pernah nggak sih kepikiran mau bangun rumah tapi malah bingung dari awal? Mulai dari desain yang kelihatannya bagus di gambar, tapi ternyata nggak nyaman saat ditempati. Atau Dena sudah jadi, tapi pas dibangun baru terasa sempit, kurang cahaya, dan sirkulasi udara nggak maksimal. Banyak juga yang akhirnya menyesal karena desain rumahnya nggak sesuai kebutuhan keluarga. Padahal rumah itu bukan cuma soal tampilan, tapi soal kenyamanan jangka panjang. Nah, di video kali ini, kita akan bahas salah satu contoh desain rumah yang dirancang dengan pendekatan fungsi, kenyamanan, dan estetika secara seimbang. Tapi, sebelum lanjut, buat teman-teman yang ingin support channel Aba Desain Rumah, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan inspirasi desain rumah, pembahasan denah, dan tips membangun rumah yang nyaman dan efisien. Di video ini, kita akan membahas desain rumah satu lantai, ukuran lahan 10 x 20 meter dengan konsep modern minimalis yang dirancang untuk lahan memanjang dengan penataan ruang yang optimal dan pencahayaan alami yang maksimal. Mulai dari konsep rumah, pemilihan material, kombinasi warna, hingga tata ruang dan sirkulasi di dalam rumah. Konsep utama rumah ini adalah rumah modern yang sederhana, fungsional, dan mudah dirawat. Bentuk bangunan dibuat tegas namun tetap ramah, dengan permainan bidang dan overstack atap untuk melindungi fasad dari panas dan hujan. Atap menggunakan model pelana dengan kemiringan ideal, sehingga aliran air hujan lebih lancar dan minim resiko rembesan. Desain fasad dibuat bersih tanpa ornamen berlebihan agar rumah tetap terlihat rapi dan timeless dalam jangka panjang. Untuk material fasad, digunakan kombinasi warna netral seperti abu-abu, putih, dan krem yang dipadukan dengan tekstur dinding bernuansa hangat agar rumah tidak terkesan kaku. Pemilihan warna ini juga bertujuan untuk mengurangi kesan panas, mudah dipadukan dengan elemen taman, tetap terlihat elegan meskipun usia bangunan bertambah. Material jendela dan pintu menggunakan bukaan lebar dengan frame gelap yang berfungsi untuk memaksimalkan cahaya alami sekaligus memperkuat karakter modern rumah. Pada bagian fasad, digunakan kombinasi bidang maju dan mundur. Tujuannya untuk menciptakan dimensi visual agar tampilan rumah tidak terlihat datar,
sekaligus memberi penekanan pada area pintu masuk sebagai titik fokus utama. Pemilihan warna didominasi oleh warna-warna netral seperti putih, abu-abu, dan krem, yang dipadukan dengan aksen tekstur bernuansa hangat. Kombinasi ini memberikan kesan bersih, modern, dan tetap nyaman dipandang dalam jangka panjang. Bukaan jendela pada tampak depan dibuat cukup besar dengan proporsi yang seimbang. Selain memperkuat karakter modern, jendela ini juga berfungsi untuk memaksimalkan pencahayaan alami ke dalam rumah, sehingga area dalam tetap terang di siang hari. Elemen taman di bagian depan sengaja dihadirkan sebagai penyeimbang antara massa bangunan dan lingkungan sekitar. Kehadiran tanaman hijau membuat tampilan rumah terasa lebih segar dan hidup, sekaligus membantu menciptakan suasana yang lebih sejuk. Secara keseluruhan, tampak depan rumah ini dirancang agar tampil sederhana, elegan, dan tidak cepat ketinggalan zaman, serta tetap nyaman untuk dihuni dalam jangka panjang. Dari tampak atas, terlihat bahwa desain atap dirancang dengan kemiringan yang terarah dan tertata. Pada beberapa bagian atap disediakan area ductcore yang berfungsi sebagai jalur aliran air hujan menuju saluran pembuangan. Pada sisi samping kanan bangunan, terdapat taman indoor yang menjadi salah satu elemen penting dalam desain rumah ini. Taman ini berfungsi sebagai sumber pencahayaan dan sirkulasi udara alami untuk ruang-ruang di sekitarnya. Di bagian belakang rumah, terdapat area servis yang dirancang rapi dan fungsional. Area ini dilengkapi dengan tandon air yang ditempatkan secara strategis agar mudah dalam perawatan, namun tetap tersembunyi dari tampilan depan. Di area laundry, dengan menggunakan atap transparan untuk membantu proses pengeringan pakaian tanpa mengurangi perlindungan dari hujan. Pada sisi samping kiri bangunan, disediakan area lorong yang berfungsi sebagai akses dari bagian depan menuju ke area belakang rumah. Lorong ini dirancang sebagai jalur pejalan kaki. Fungsi ini sangat berguna untuk aktivitas harian, seperti menuju area servis, taman belakang, atau area laundry. Kita masuk ke dalam denahnya ya, Kak. Untuk ukuran lahan di lebar depan 10 meter kali panjang ke belakang 20 meter dengan luasan lahan 200 meter persegi. Untuk luas bangunan di 122 meter persegi. Masuk ke area carport depan dengan ukuran 4 meter kali 5 meter. Untuk area teras depan 2,5 meter kali 1,5 meter. Di area ruang tamu dengan ukuran 2,5 meter kali 3 meter. Di kamar tanak di 3,5 meter kali 4,5 meter dengan kamar mandi dalam ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter. Untuk kamar tamu depan dengan ukuran 3 meter kali 3,5 meter. Untuk area ruang keluarga dengan ukuran 4,5 meter kali 5,35 meter. Area ruang makan dengan ukuran 3,5 meter kali 2,5 meter. Untuk area kamar mandi luar untuk ukurannya 2 meter kali 1,5 meter. Di bagian area dapur dengan ukuran 2 meter kali 3,5 meter. Untuk area kamar utama berukuran 3,5 meter kali 4 meter dengan kamar mandi dalam dengan ukuran 1,5 meter kali 2 meter. Di area laundry dengan ukuran 2,25 meter kali 3 meter. Sekarang kita masuk ke area denah 3D rumah. Pada denah ini, konsep utama yang diangkat adalah kenyamanan ruang, sirkulasi yang lancar, serta pencahayaan dan penghawaan alami yang optimal. Dari akses utama di bagian depan, kita langsung disambut oleh area ruang tamu yang terhubung dengan ruang keluarga. Penempatan ruang tamu berada di area depan agar memudahkan menerima tamu tanpa harus mengganggu area privat di dalam rumah. Ruang keluarga dirancang menyatu dengan ruang makan, sehingga menciptakan kesan ruang yang lebih luas dan terbuka. Konsep open space ini juga memudahkan interaksi antar penghuni rumah serta membuat alur pergerakan antar ruang menjadi lebih efisien. Untuk sirkulasi udara dan cahaya, denah ini memanfaatkan beberapa bukaan strategis, baik dari sisi samping maupun belakang bangunan. Aliran udara dapat bergerak silang dari depan ke belakang dan dari samping ke samping, sehingga ruangan tetap terasa sejuk meskipun tanpa pendingin buatan. Pada area dapur, penempatan berada di bagian yang mudah dijangkau dari ruang makan. Layout dapur dibuat fungsional dengan penempatan kitchen set yang rapi, area kerja yang cukup, serta tetap mendapatkan pencahayaan alami dari bukaan di sekitarnya. Menuju area privat seperti kamar tidur,
Akses dibuat lebih tenang dan tidak langsung terlihat dari area publik. Setiap kamar memiliki bukaan jendela yang cukup untuk memastikan pencahayaan alami di siang hari serta sirkulasi udara yang baik. Kamar mandi ditempatkan di area yang strategis, mudah diakses dari ruang-ruang utama, namun tetap menjaga privasi. Ventilasi kamar mandi juga diperhatikan agar tidak lembab dan tetap sehat. Dari sisi aksesibilitas, denah ini dirancang dengan jalur sirkulasi yang jelas dan nyaman. Lebar koridor mencukupi untuk aktivitas sehari-hari, memudahkan mobilitas penghuni dari satu ruang ke ruang lainnya. Untuk penempatan perabotan, setiap ruang sudah disesuaikan dengan ukuran ideal furniture, mulai dari sofa di ruang keluarga, meja makan, hingga tempat tidur dan lemari di kamar, semuanya dirancang agar tidak mengganggu sirkulasi dan tetap memberikan ruang gerak yang lega. Secara keseluruhan, denah 3D ini tidak hanya menampilkan tata ruang yang rapi, tetapi juga menghadirkan hunian yang fungsional, nyaman, terang, dan sehat sesuai dengan kebutuhan keluarga masa kini. Sebagai kesimpulan, desain rumah ini dirancang dengan pendekatan yang menyeluruh. Tidak hanya fokus pada tampilan visual, tetapi juga pada fungsi, kenyamanan, dan keberlanjutan hunian. Mulai dari konsep tampak depan, rumah tampil modern dan sederhana, dengan komposisi masa bangunan yang proporsional, serta pemilihan material dan warna yang bersifat timeless. Desain ini membuat rumah tetap relevan dan nyaman dipandang dalam jangka panjang. Dari sisi tata ruang dan denah 3D, setiap ruang dirancang sesuai kebutuhan aktivitas penghuni. Area publik, privat, dan servis dipisahkan dengan jelas, namun tetap terhubung secara efisien, sehingga pergerakan di dalam rumah terasa nyaman dan tidak saling mengganggu. Pada aspek sirkulasi udara dan pencahayaan, rumah ini memanfaatkan bukaan dari berbagai sisi bangunan, taman indoor, serta area terbuka di belakang rumah. Hal ini memungkinkan aliran udara silang dan masuknya cahaya alami secara optimal, menciptakan hunian yang lebih sehat dan hemat energi. Dari segi aksesibilitas, jalur pergerakan dari depan hingga ke belakang rumah dirancang jelas dan mudah diakses. Penempatan perabotan juga sudah diperhitungkan sejak tahap desain, agar ruang tetap lega, fungsional, dan nyaman digunakan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, desain rumah ini merupakan contoh bahwa hunian yang baik bukan hanya tentang bentuk dan ukuran, tetapi tentang bagaimana setiap elemen saling terhubung untuk mendukung kualitas hidup penghuninya. Semoga pembahasan desain rumah ini bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi teman-teman yang sedang merencanakan membangun atau merenovasi rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video desain rumah berikutnya.